Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat kembali beribadah di rumah ibadah secara terbatas pada masa new normal. Hal ini akan berlangsung hingga vaksin ditemukan dan setiap warga mendapatkan imunisasi. Bisa sampai 1 tahun keadaan ini. Bagi yang karena aturan tidak bisa beribadah di rumah ibadah, jangan patah semangat. Kita melakukan sebuah kebaikan demi pandemik ini segera berakhir. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita pujikan Kidung Jemaat 235 bait 1 sampai bait yang kedua. Ku dengar berkat-Mu turun. Ibadah di awal bulan Juli ini, di saat ibadah sudah berlangsung di rumah ibadah secara new normal, kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang menyertai perbuatan tangannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta dengan saudara. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 369A 1 dan 2, Ya Yesusku berjanji. Setia padamu
Kita akan mendengar sabda Tuhan pada bacaan kali ini Injil Matius 11 ayat 11 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Mari kita mempersiapkan hati dalam doa, saya hantarkan. Kami ingin mendengar sabda-Mu, berilah kami pencerahan, berilah kami kasih-Mu yang melingkupi setiap hidup kami dan jalan kami. Di dalam Kristus Tuhan. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayat 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada saat ini boleh melakukan ibadah di rumah ibadah secara terbatas. Maka live streaming ini digunakan bagi mereka yang oleh karena aturan tidak bisa bersama-sama dengan mereka yang beribadah di rumah ibadah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di antara sekian banyak binatang, hanya binatang kerbau dan babi yang sangat suka sekali berkubang di lumpur. Dengan sangat gembira dan senang hati mereka bila melihat lumpur, maka mereka akan berlama-lama dan mandi di sana. Dan tertawa kalau kita bisa mendengar bahwa mereka sangat gembira bertemu dengan kubangan lumpur. Demikian pula dalam kehidupan, tak jarang dalam kehidupan kita ada yang hidupnya dalam kubangan lumpur. Entah karena terpaksa, entah karena alasan ekonomi, atau bahkan karena memang senang berada di dalam kubangan itu. Secara umum, apa yang akan kita lakukan adalah menjauhinya, berbisik-bisik, ngerasani si A, si B, begitu, begini, dan gimana. Bahkan jarang sekali ada yang mau berteman dengan mereka, bahkan mengucilkannya. Sikap inilah yang ditunjukkan sebagian besar orang Korazim dan Betsaida. Sekalipun Yesus telah banyak berbuat mujizat di sana, tetapi hanya karena ia bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa, mereka menolak dia. Panas setahun
dihapus hujan sehari. Nila setitik rusak susu sebelanga. Ia tidak hanya kenal berteman, tetapi bersahabat dengan mereka. Sama mungkin ketika jemaat melihat pendetanya atau beberapa majelis berada di arena sabung ayam. Hancur nama pendeta itu, hancur nama majelis itu, dicaci maki, dicemooh, dikucilkan, bahkan sampai diperdi. Padahal yang terjadi, ia tidak ikut sabung ayam itu. Dia hanya menemani temannya, sahabatnya yang suka dengan arena sabung ayam itu. Mari kita belajar. Yang pertama, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Semua termasuk saya memiliki kekurangan dan berdosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, semua masih bisa berubah. Tidak ada yang tetap di bumi sebelum kematian itu tiba. Bisa saja semasa hidupnya menjadi jahat, tetapi pada akhir hidupnya dia menjadi baik. Itulah penjahat yang ada di kanan Yesus. Tetapi bisa saja semasa hidupnya baik dan di akhir hidupnya menjadi jahat. Itulah Ananias dan Safira. Yang ketiga, kita harus menyadari tentang kekurangan kita, kerapuan kita, supaya kita tidak mudah untuk menghakimi si A dan si B. Yang terakhir, hiduplah dalam welas asih untuk semua orang. Inilah yang dilakukan oleh Nelson Mandela, inilah yang dilakukan oleh Bunda Teresia di dalam kehidupannya. Tetap dengan kesadaran itu dia berteman dengan banyak orang dan mengasihi banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk memberikan yang terbaik di setiap kehidupan kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita berdoa. Bapa di surga, seiring dengan waktu berjalan, para ilmuwan peneliti berusaha keras untuk menemukan vaksin. Setiap negara mengutus yang terbaik untuk melakukan penelitian tentang COVID-19 ini, supaya pada akhirnya ditemukan vaksin yang tepat dan kami semua mendapat imunisasi. Maka berakhirlah masa new normal. Kami sudah hidup kembali tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak jaga jarak, kembali bersalaman. Tetapi izinkan di masa sebelum ditemukan vaksin itu, kami tetap hidup dalam protokol kesehatan dengan kedisiplinan dimanapun kami berada. Ajarkan gereja menjadi contoh teladan di sekitar kami dalam menaati protokol kesehatan, baik secara bersama di peribadahan yang sudah dimulai di rumah-rumah ibadah ataupun secara pribadi di setiap kehidupan kami. Tentu Bapak, ada sebagian yang tidak bisa beribadah karena usia lanjut, karena masih anak-anak, karena rentan oleh beberapa penyakit penyerta. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat. Kerinduan ini tetap melampaui batas terpisahnya jarak, sehingga kami tetap semangat untuk beribadah, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya ini menjadi pengharapan bagi kami yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan rekan, dengan sejawat kami, dengan teman-teman kami di peribadahan di rumah-rumah ibadah. Menyerahkan pemerintah dan bangsa kami, Kabupaten Klaten, khususnya dalam mengelola new normal ini, supaya dengan bijak, supaya dengan benar dapat melakukan hal yang terbaik bagi masyarakatnya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua, berkati masyarakat di sekitar kami dengan berkat-berkat yang ada padamu.
Kami akan mengaturkan persembahan, terimalah dan sucikan persembahan ini menjadi bagian ungkapan syukur kami yang naik di hadapan Tuhan. Terima kasih Kristus, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita ungkapkan salah satu rasa syukur kita dalam wujud persembahan dengan dasar dari kitab Kejadian 8 ayat yang ke-21 yang ada sabda demikian. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi yang hidup seperti yang telah kulakukan. Demikianlah dasar dari dalam kita menyampaikan persembahan, dan berkumpulnya persembahan akan kita iringi dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376 bait 1 dan 2. Ikut dikau saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita bersama-sama dengan orang percaya di segala abad, zaman, dan tempat, kita memperbaharui pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita mengakhiri ibadah ini, undur ke tempat kita masing-masing, ke kehidupan kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa dan Putra serta persekutuan dengan Roh Kudus ada pada kita semua. Amin. Ku perlukan juru selamat, KJ 402, 1 dan 2. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat